Selamat pagi sahabat Kata Data, apa kabar? Semoga tetap sehat, tetap produktif di mana saja Anda berada. Mungkin mayoritas sedang bekerja dari rumah dan juga login bergabung bersama kami. Terima kasih, salam sehat selalu, senang sekali saya, Puri Anindita, akan menemani Anda dalam Kata Data Safe Forum 2021 Collaboration for the Future Economy. Kata Data Safe 2021 merupakan forum tahunan yang diselenggarakan oleh Kata Data dan berkolaborasi dengan Landscape Indonesia untuk membahas isu serta solusi terkait pembangunan ekonomi berkelanjutan. Tahun ini Safe Forum 2021 terselenggara atas dukungan dari Otoritas Jasa Keuangan dan disponsori oleh PT Barito Pacific Indonesia Tbk, Astra, Danone Indonesia, MFP4, PT Bank DBS Indonesia, Orbitas, LPEM FEB UI, IBCW, PT PLN Persero, Lintas Arta, 3M Novak, ICDX Group, PT Triputra Agro Persada Tbk, Hyundai Motors Indonesia, Gojek, Pertamina Geothermal Energy, serta media partner kami, Media Group News, Metro TV, Media Indonesia, Medcom.id, Daily Social, Sonora, Kompas TV, Marketeers, dan Jak FM. Ya sahabat Kata Data, baru saja kita bersama-sama ya menyaksikan sesi Investing for the Future yang sangat menarik, dan pada sesi kali ini kita akan menyoroti tema Smart and Sustainable Cities. Bagaimana teknologi ini bisa dimanfaatkan untuk kualitas lingkungan suatu daerah dan juga kualitas hidup berkelanjutan warganya. Nah, sebelum saya perkenalkan para narasumber atau panelis kita pada hari ini, perlu saya informasikan juga bahwa selain di Zoom, tayangan ini juga bisa disaksikan melalui kanal YouTube dan juga Facebook Kata Data Indonesia, Instagram dan website katadata.co.id, dan tentunya diskusi hari ini tersedia dalam dua bahasa, English and bahasa Indonesia. Jadi silakan klik fitur interpretation di Zoom Anda dan pilih bahasa yang diinginkan. Also for our international audience, welcome to Kata Data Safe Forum 2021 Collaboration for the Future Economy. Simultaneous interpretation will be provided in English. Kindly activate interpretation feature in your Zoom app. Kami juga membuka sesi tanya jawab di sesi ini. Di akhir nanti kami nantikan sekali pertanyaan Anda melalui fitur Q&A di aplikasi Zoom. Semakin cepat Anda tuliskan, semakin cepat dijawab atau ditanggapi oleh panelis. Baik, sudah bergabung narasumber kita yang akan berdiskusi hari ini. Selamat datang kami ucapkan kepada perwakilan Wali Kota Surabaya, PLT Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya, Ibu Febrina Kusubawati. Selamat pagi, Ibu. Oh, saya dapat arahan dari tim produser kami, ternyata masih ada agenda sesaat akan bergabung bersama kita sesaat lagi. Tapi saya sapa juga yang sudah bergabung, perwakilan Wali Kota Semarang, Kadis Kominfo Kota Semarang, Bambang Pramusinto. Pak Bambang, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Waalaikumsalam, selamat pagi. Saya sangat nantikan nanti nih pandangan dari tentunya perwakilan Wali Kota Semarang diwakili oleh Pak Bambang. Tapi juga izinkan saya menyapa Bapak Arya Damar, President Director Lintas Arta. Selamat datang Pak Arya, selamat pagi. Selamat pagi. Sangat dinantikan. Selamat pagi, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Salam sehat, senang melihat Bapak tetap produktif ya. Nanti kita akan diskusi seru. But joining us here today, allow me to warmly welcome our neighbor all the way from Singapore, senior engineer from 3M, Mr. Amos Wong. Good morning from Jakarta, Mr. Wong. Hi, good morning. Good morning, everyone. It's nice having all of you here, and thank you for having me here. Looking forward to your insights, but let me kick off today's panel with Pak Bambang Pramusinto. Pak Bambang, ini kan pemerintah, saya akan buka dengan pemerintah memang sudah punya plan. Ada satu gerakan 100 Smart City. Apa saja sebenarnya yang dilakukan Kota Semarang untuk menerapkan kota kabupaten cerdas, dan apa saja fokusnya? Misalnya perbaikan pelayanan publik. Bagaimana Pak Bambang? Ya, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan selamat pagi buat Bapak Ibu sekalian. Kami izin mewakili Bapak Wali Kota di kegiatan
pagi hari ini karena beliau secara mendadak tadi malam memberikan perintah kepada saya untuk bisa mewakili beliau pada acara SIF forum pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi terkait dengan webinar pada pagi hari ini terkait dengan pelaksanaan Smart City yang ada di Kota Semarang, kami sudah melakukan launching pada tahun 2013. Ya, 2013. Waktu itu pemerintah Kota Semarang disupport oleh beberapa stakeholder yang akhirnya pemerintah Kota Semarang memberanikan diri untuk mendeklar kotanya untuk menuju kota yang smart. Kemudian tahapan-tahapan berikutnya kami lakukan seperti pemasangan 2.300 titik free wifi, kemudian penandatanganan komitmen kepala-kepala OPD dan stakeholder, sampai pada 2019 kami melakukan pemasangan sekitar 10.200 CCTV yang kami lengkapi dengan software analitik. Kemudian kami juga menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat, terutama Kementerian Kominfo, terkait dengan aturan-aturan atau regulasi-regulasi Smart City. Kita menerapkan 6 dimensi, termasuk yang terakhir kami kemarin diberikan satu regulasi, yaitu SNI 37122 terkait dengan Smart City. Itu yang kami akan optimalkan Bapak Ibu sekalian di Kota Semarang dalam rangka untuk mewujudkan Semarang sebagai Smart City. Begitu, Mbak. Pak Bambang, terima kasih tadi sudah dibahas bahwa kalau versi pemerintah ini memulainya kick off gerakannya 2017, tapi Semarang ini sudah mulai duluan 2013 begitu ya. Kemudian ada 6 dimensi, mungkin bisa dielaborasi 6 dimensinya. Sambil setelah ini saya akan menyapa Ibu Febrina, terima kasih sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, nanti kita diskusi ya, tapi saya ke Pak Bambang dulu. Jadi 6 dimensi yang dimaksud untuk membentuk kota cerdas versi Kota Semarang apa saja? Ya, masih saya Mbak ya? Ya, nggak apa-apa Pak Bambang, silakan. Ya, jadi 6 dimensi yang sudah dicanangkan oleh Kementerian Kominfo. Ini yang pertama smart governance, ya, smart governance, bagaimana membentuk kepemerintahan yang cerdas. Nah, kalau di Kota Semarang ini kita banyak eksplor dengan aturan-aturan yang sudah diterapkan oleh pemerintah pusat juga, yaitu sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jadi tahapan yang dilakukan di Kota Semarang ini, pertama kita kuatkan dulu smart governance, ya, kemudian baru kita melangkah ke dimensi yang lain. Kemudian dimensi yang kedua itu smart branding, ya, smart branding bagaimana kita membuat brand untuk Kota Semarang supaya masyarakat luar Kota Semarang terutama ini banyak yang paham tentang Kota Semarang, kemudian banyak yang datang ke Kota Semarang melakukan aktivitas sehingga perekonomiannya semakin meningkat dan endingnya kesejahteraan masyarakat juga bisa diwujudkan. Kemudian yang ketiga smart economy, kemudian smart living, smart society, dan yang terakhir smart environment. Itu Mbak, jadi 6 dimensi sesuai dengan kebijakan Kementerian Kominfo yang kami terapkan sampai hari ini. Baik, terima kasih Pak Bambang. Boleh saya ke Ibu Febrina dulu. Terima kasih Ibu sudah berkenan bergabung. Saya berganti ke apa yang dilakukan Surabaya. Jadi memang kan 2017 pemerintah sudah mulai gerakan menuju 100 Smart City. Tadi sempat disebutkan, diulas sedikit oleh Pak Bambang begitu ya, menurut Kementerian tahapan untuk membangun kota cerdas ini ada 6 dimensi. Tapi juga ada 3 tahapan. Yang pertama adalah pengembangan perekonomian, kemudian menyediakan infrastruktur, kemudian membangun kapasitas masyarakat yang inovatif, kreatif, dan produktif. Nah, pertanyaan saya mirip dengan pertanyaan kepada Pak Bambang, tapi kepada Ibu Febrina, seperti apa definisi kota cerdas versi Surabaya? Boleh di unmute atau dinyalakan mikrofonnya, Ibu?
masih kurang jelas. Sambil menunggu sepertinya Ibu Febrina akan dibantu tim ya. Oke, saya ke gimana Bu? Memungkinkan? Jika tidak, saya belum terdengar. Jika tidak, saya berganti dulu ini kepada Pak Bambang lagi ya Pak Bambang. Sebelum nanti saya ke pembicara yang lain, terima kasih yang sudah bergabung. Sejauh ini bagaimana hasil penerapan teknologi dalam perbaikan layanan pemerintah dulu? Dari pandangan Pak Bambang, silakan. Iya, kalau Bapak Wali Kota selalu menekankan kepada rekan-rekan OPD ya untuk tidak selalu berpuas diri begitu Mbak. Karena apalagi berbicara terkait dengan teknologi informasi ini kan selalu berkembang ya. Kita juga menyadari Indonesia ini kan masih jauh ketinggalan dengan negara-negara yang sudah maju. Jadi kita harus selalu kembangkan ya teknologi ini termasuk berkolaborasi dengan stakeholder. Karena kami juga menyadari bahwa teknologi ini butuh anggaran gitu. Sementara kita juga ada kebutuhan untuk membangun di aspek-aspek yang lain. Ya, sehingga perlu ada kolaborasi dengan stakeholder bagaimana membangun Semarang ini menjadi kota yang semakin smart. Kemudian konsep smart city yang ada di kota Semarang ini tidak semata-mata TIK Mbak, ya pengembangan TIK, tapi juga non-TIK. Jadi smart city lebih kami pahami sebagai bentuk inovasi yang perlu dikembangkan, baik itu sifatnya TIK atau non-TIK, yang endingnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi contoh kota Semarang ini punya kampung tematik, Mbak. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kami ini punya program kampung tematik. Ada kampung yang kumuh begitu, kampung yang tertinggal, tapi di situ ada potensi, misalkan ada sentra bandeng presto begitu. Jadi ada aktivitas masyarakat yang sehari-harinya membuat bandeng presto, kemudian dijual, atau ikan asap gitu. Nah, kami support dengan anggaran, kemudian dengan pelatihan, supaya daerah di situ bisa semakin berkembang, tidak hanya sekedar menghasilkan bandeng untuk dijual, tapi bisa menjadi satu destinasi wisata. Sehingga kesejahteraan masyarakatnya semakin meningkat. Itu yang konsep yang kami bangun di Kota Semarang terkait dengan Smart City. Jadi tidak semata-mata pengembangan TIK, tapi juga non-TIK. Yang penting endingnya adalah kesejahteraan masyarakat. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih. Inovasi, TIK dan juga non-TIK, dan ujungnya yang penting adalah kesejahteraan. Saya kembali coba ke Ibu Febrina. Saya dengar sudah bisa terkoneksi kembali. Suaranya Ibu Febrina bersama kami. Ya, Ibu Febrina bisa dengar suara saya dengan jelas? Saya sudah bisa dengar, apakah bisa dengar suara saya? Baik, terdengar jelas Ibu, terima kasih. Gantian ini langsung saja, kalau tadi kita belajar dari Pak Bambang soal Kota Semarang, saya mau belajar pandangan Ibu Febrina mengenai bagaimana Surabaya memulai grand design-nya seperti apa dan apa kota cerdas definisinya versi Kota Surabaya. Silakan. Oke, Ma. Terima kasih Mbak Puri, Anindita, Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan sahabat kata data seperti itu tadi menyapanya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita bisa memulainya bahwa bagaimana sih kota cerdas versi Surabaya itu, kalau bisa kita sampaikan bahwa membangun sebuah kota itu komprehensif, itu yang kita katakan cerdas. Dari sisi bagaimana lingkungannya, bagaimana infrastrukturnya, bagaimana perekonomiannya, sistem yang terintegrasi itulah yang memang kita definisikan sebagai membangun yang kota cerdas seperti itu. Sehingga kita bisa mengelola secara utuh begitu, sumber dayanya secara efektif dan efisien. Nah, terus setelah kita bisa menghadapi tantangan itu, dan tentunya kita harus sustain di situ kan. Kalau
seputus kalau satu aspek itu yang tidak kita lakukan seperti itu. Dan kita di akhir cerita, di akhir namanya smart itu bahwa layanan-layanan masyarakat itu menjadi bisa meningkatkan kualitas hidup dari warga masyarakat. Jadi ujungnya tetap sama di posisi bagaimana kita integrasi berpikir, bagaimana nantinya berujung dengan masyarakat yang sejahtera seperti itu. Itu barangkali yang bisa kita sampaikan kota cerdas di versi Surabaya. Versi Surabaya sepertinya ada benang merah yang bisa ditangkap ya, sama dengan apa yang dilakukan Kota Semarang. Tapi saya lebih tertarik nih sekarang mengulik lagi nih Bu, bagaimana dulu Surabaya memulai dan apa saja tantangannya. Karena kalau kita lihat ke belakang sepertinya ada kesinambungan ya dengan apa yang diupayakan Ibu Risma, Wali Kota terdahulu, dengan apa yang dilakukan oleh Pak Eri. Mungkin bisa dielaborasi lebih ke sana, silakan. Oke, siap. Jadi memang membangun ini untuk 10 tahun yang lalu pada saat Bu Risma menjadi wali kota kita, wali kota Surabaya, itu memang barangkali perjalanannya panjang ya, tidak mudah langsung tiba-tiba menjadi sebuah yang betul-betul integrasi semua. Kita mengawali bagaimana dari smart people dulu. Tadi kalau dari Semarang menyampaikan ada 6 dimensi seperti itu. Kita mau mulai dari situ. Bagaimana kita dari ASN atau masyarakat kita awarekan dengan posisi smart itu tadi, bahwa kita tidak sendiri. Pemerintah yang hebat itu, saya mengutip kata-kata Pak Wali Kota Surabaya RI itu. Pemerintah yang hebat itu bukan istilahnya wali kotanya, tapi bagaimana masyarakatnya dan kita bisa gandengan tangan dengan bagus. Itu yang saat di era beliau Bu Risma dulu dibangun dari smart people dulu. Jadi kita ngobrol dengan masyarakat, ayo kita membangun bersama. Jadi bahasanya tidak top down, tapi ya kita harus ngobrol itu tadi. Itu yang kita lakukan pertama. Kita dekatkan masyarakat dengan sebuah konsep pembangunan yang ini loh negara hadir, ini kita ada seperti itu. Itu dari tahun ke tahun, terus akhirnya kita ngobrol ke bagaimana kita membuat layanan masyarakat itu menjadi betul-betul dekat, masyarakat tidak merasa jauh dengan kita. Jadi layanan itu semula mungkin ada di beberapa titik di masing-masing kita mudahkan dengan aplikasi seperti itu. Itu yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya, dan lambat laun sampai dengan sekarang ya alhamdulillah di posisi 6 dimensi yang sudah dicanangkan sebagai Surabaya Smart dan Sustainable City itu ya kita rasakan benar seperti itu. Jadi bagaimana smart people tadi yang saya sampaikan, terus ada smart living juga, kita mempunyai beberapa hal untuk itu, bagaimana smart mobility, terus smart government yang memang smart government barangkali yang mungkin juga tampak terasa di kami, dan kemarin waktu saya ke teman-teman dalam negeri begitu, bahwa salah satu yang memang menjadi cikal bakal planning, budgeting itu adalah dari Surabaya, dan itu kita bangun dulu dari sebuah penganggaran pemerintah kota yang semula masih manual cerita, akhirnya kita jadikan satu, bagaimana menganggarkan itu dari hulu ke hilir, itu satu cerita sampai di posisi pelaksanaan dan diimplementasi di masyarakat. Seperti itu saya kira Mbak Puri. Menarik sekali Bu Febrina, terima kasih. Jadi pilarnya atau dimensinya sama, perlu ada keberlanjutan dari satu wali kota ke wali kota lainnya supaya tidak terputus begitu ya. Dan yang menarik tadi terutama cerita tentang planning dan budgeting yang juga digunakan oleh smart government atau ASN-nya dengan menggunakan teknologi. Izinkan saya sekarang berbicara kepada Pak Arya. Terima kasih sekali loh Pak Arya sudah mau menunggu. Boleh saya minta pandangannya, karena saya yakin Kata Data itu selalu ngobrol dengan teman-teman lintas Arta. Tahun lalu saya ingat sekali Pak Arya bilang, yang penting itu adalah master plan-nya gitu. Nah kembali tahun ini saya bertanya nih, lintas Arta itu kan berkolaborasi dengan pemerintah ya, mengelola sistem jaringan internet, bidang teknologi dan telekomunikasi data Pak. Mengalami itu semua, berpartner dengan pemerintah, juga memiliki solusi kota cerdas. Apa sih sebenarnya definisi kota cerdas dari kacamatanya lintas Arta? Silakan Pak Arya. Boleh di unmute Pak, mohon maaf, boleh dinyalakan mikrofonnya. Selamat pagi Mbak Puri, selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih. Jadi memang kalau kami sih sama
istilahnya dengan Semarang dengan Surabaya, bahwa kota cerdas itu adalah kota yang bisa memanfaatkan seluruh sumber dayanya untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi bisa digunakan TIK ataupun bukan dengan TIK gitu. Jadi itu yang kita sampaikan gitu. Jadi memang apa yang kita lakukan selalu, kan ini yang namanya smart city ini di Indonesia berkembang tidak cuma sekedar di Semarang dan Surabaya. Mungkin kota-kota besar Semarang, Surabaya, Jakarta, Bandung mungkin jauh lebih maju ya kepada dibanding kota-kota lain. Jadi waktu beberapa tahun yang lalu dengan Kominfo, kita juga bantu dengan Kominfo, kita lakukan itu sebetulnya. Apa aja yang kita lakukan ya dulu, yang pertama adalah kami dengan Kominfo itu sebenarnya membangun dulu di seluruh Indonesia itu adalah Singapura Negeri adalah infrastruktur. Jadi mulai dari satelit ataupun BTS, apalagi di zaman sekarang pandemi ini ya, bagaimana kita tahu bahwa ternyata ketimpangan dari Jawa dan luar Jawa untuk infrastruktur. Kita bantu Kominfo untuk bangun di luar Jawa. Ada juga desa-desa 3T ya, terdepan, terluar, dan terpencil itu kita bangun dengan bersama-sama Kominfo. Yang lain adalah Kominfo juga sekarang menyiapkan yang namanya pusat data nasional. Pusat data nasional itu adalah seperti cloud yang bisa dipakai oleh seluruh Pemda maupun departemen-departemen yang dikelola oleh Kominfo. Nah, kembali untuk smart city yang tadi Mbak Puri ditanyakan ya, seperti saya katakan tahun lalu, apa yang saya sampaikan juga kepada teman-teman di wilayah-wilayah di Pemda-Pemda, bahwa memang paling penting adalah master plan. Kemudian setelah master plan, lihat infrastrukturnya, seperti apa infrastruktur di situ, apakah disiapkan infrastrukturnya. Yang ketiga adalah bagaimana mengintegrasi data-datanya. Mungkin berbeda ya, ada data pendudukan, data pertanian untuk daerah pertanian, data perikanan untuk daerah yang perikanan, kemudian data kependudukan, data sebagainya lah, integrasi. Baru kemudian solusinya, buatlah solusinya yang cocok untuk wilayah itu, tergantung kebutuhannya. Baru kemudian terakhir change management yang seperti ada dikatakan oleh dari Semarang, bahwa change management untuk bagaimana membuat semua pelayanan kalau sudah dilakukan secara smart, mau tidak mau prosedur-prosedur bisnis proses yang ada di Pemda juga harus berubah. Jangan sampai ada misalnya urusan komplain gitu ya, cara penanganan masih sama, cara penanganan harus beda gitu. Dan terakhir adalah sosialisasi. Kita sering dengar bahwa Pemda-Pemda sudah smart city, tapi sosialisasi ke masyarakat tidak jalan gitu. Masyarakat banyak yang tidak tahu. Nah, ini juga jadi suatu tantangan sendiri bagaimana Pemda melakukan sosialisasi. Ya, saya ambil contoh aja, di Eropa atau negara Luxembourg ada yang namanya, dia buka kelas untuk menggunakan media sosial atau smart city-nya secara gratis, sehingga penduduknya bisa mengerti bagaimana melaksanakan smart city itu. Kira-kira demikian, Mbak. Makasih. Baik. Terima kasih Pak Arya. Nanti pastinya akan ada pertanyaan lanjutan dari saya dan juga audiens. Tapi izinkan saya menyapa. Allow me to now shed a light on sustainable energy consumption. Mr. Wong, thank you for waiting. 3M presents smart city solutions around the globe. But again, I'd like to shed a light on sustainable energy consumption. According to the data from International Energy Agency, or IEA, it was found that data centers around the world consume around 250 terawatt-hour of electricity, or about 1% of global electricity consumption. My question would be, what caused it, and what can we do to improve data center power consumption and energy efficiency? Floor is yours. Yes. Yeah, thanks, Puri. Good morning, everyone. We know that there's an explosive sustained demand for digital service around the world, and that data-intensive technologies are really driving this increased data center electricity consumption. And one of the components of this consumption is the amount of energy that is used to cool the data center, which accounts for around roughly 33% of the total data center electricity consumption. So one of the measures of this is the PUE, and which stands for Power Usage Effectiveness. It is a ratio of the amount of energy used by a data center facility to the energy that is delivered to the computing equipment. So when the PUE value for a data center is greater than 1,
This means that the data center is using more energy to cool the IT hardware compared to the amount of energy the IT hardware uses for itself to provide the service to its customer. So just a few, the global average PUE is about 1.6, and in some tropical air-cooled data centers, this can go up to 2. So what it means here is that for every 1 part of energy that you use for your IT hardware, you use an equivalent part of energy to cool this hardware, this IT hardware. So you can see that the electricity consumption can be lessened if you optimize the cooling operation. And that is one of the solution offered by 3M. Is that right, Mr. Wong? Yes, correct. That is one aspect that we can come in to relook at the way this cooling operations can be optimized. I see. Now, allow me to track back to 2015. 3M launched 2025 sustainability goals, expanding beyond 3M to include customers, suppliers, and social impact. What is 3M holistic approach to make an impact around the globe? So you are talking about in terms of the operating costs and the carbon footprints of Yes. data centers? Right. Okay, good. Yeah, so generally, when you look at the PUE tool, it means it's use more electricity. So when you use more electricity, what it means is that there will be higher operating costs or OPEX, and that would equivalent to your electricity bill being higher and also higher carbon footprint. And several countries in this region or sea regions are looking into the zero carbon footprint, and that includes Indonesia, and that Indonesia has set a unified net zero target to be implemented across the industrial sectors to realize its Paris Agreement commitment by 2060 or even earlier. So moving forward, using energy efficiently becomes really critical. So Okay. what we are doing in terms of reducing this electricity consumption of data centers. So like I mentioned, one alternative is to reduce this electricity consumption in data centers is to improve the efficiency in cooling the servers. So as you know, air cool has its limitation, and air is not really a good medium for transporting heat away from the servers. So immersion cooling, especially for two-phase immersion cooling, can really help to improve this PUE in the traditional air-cooled data centers from 1.7 down to 1.02 or even 1.1. And this is really a 40% improvement in the energy that is consumed to cool the servers. And I think I have some slides that I can share with the audience. Great. Yeah. Can I share slide number 13 onwards? Sure. Okay. Our team shared the slide from our end. Can Yes. you see it from your end? Yeah. Yes, please go to slide number 13. Okay, so you see that 3M is really ideal for 3M Fluid is ideal for the data center immersion cooling because of the unique properties of being, first of all, it's non-conductive, which allows for full immersion of the servers and thereby simplifying the system design. And so this simplification really allows for the densification of the server's computing power, as there's now no need to consider for airflow through the computer chip. And 3M Fluids is also non-flammable, and it has a wide range of boiling points from low to high. And once it's evaporated, it leaves no residue behind. And this concept of cooling really allows the PUE to go down to as low as 1.01 compared to an average of air-cooled tropical data center of 1.7, and it saves up to 95% of energy for cooling. And it also minimizes the usage of water by eliminating wet cooling tower, which is typically used in air-cooled data centers. Next page, next slide. Yeah, so here are really three designs which 3M Fluid can be used to cool the server. First is by direct chip method, where the cool fluid is pumped directly to the chip surface by the pipes, while the fluid used is minimal in this case.
the chip density cannot go too high, and also the temperature is not uniformly seen across all the chip. It depends on which chip comes first, and so on. And next, we have the single-phase immersion cooling, where the system is totally immersed in the fluid. In this case, cool liquid is pumped into the tank, and the heat is being transferred out of the system through the cooler distribution unit. And then finally, we have the two-phase immersion cooling, where the fluid is brought to its boiling point, using both the specific heat and also the heat of vaporization. And this is the most efficient form of removing large amount of heat from the chip. Next slide. Okay, next slide. Yes. So, as you can see, the density per rack increases substantially, and the medium used for cooling by this I mean is both the air or the liquid. And the type of cooling means have also evolved from direct to chip to single-phase immersion cooling to two-phase immersion cooling with fluorochemical, which can remove the heat in excess of 300 kilowatt per rack. Next slide. Right, so finally at 3M, we can help to address these challenges faced by traditional air-cooled data center with high CapEx and also space and location constraint, and not to mention the energy that is needed for cooling the servers. So using 3M fluids for immersion cooling gives designer and the system architect more freedom in their future roadmap for power density, geographical and environmental consideration. And finally, the performance of the hardware and the reliability can also be greatly enhanced with the reduction in the CapEx and OpEx, and for having lesser energy and water usage as compared to air-cooled data center. That is all I have. Next slide, please. No, that's all I have. Oh, okay. Sorry. I thought you have one more slide to share. Great. Thank you for sharing. Let me recap this real quick for our Indonesian audience. Jadi memang ada temuan-temuan ya betapa memang ketika kita mau menerapkan kota cerdas, kita harus bergandengan dengan teknologi. Tapi ternyata juga data center atau pusat data itu juga mengambil energi atau mengkonsumsi listrik besar juga. Jadi 1% dari kalau dari keseluruhan penggunaan listrik di dunia itu mengambil 1%. Nah ternyata teman-teman di 3M ini punya solusinya bahwa ada yang namanya immersion cooling system, sehingga biaya operasi dan juga jejak karbon pusat data ini bisa berkurang. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya rangkum untuk Anda. Saya kembali ke Surabaya dulu nih, Bu Febrina. Jadi karena kita tadi sudah ngobrol betapa penting nih peran teknologi untuk mendorong kota ini jadi kota cerdas. Tapi saya ingin tahu apa saja manfaat yang dinikmati oleh pemerintah Kota Surabaya dengan pemanfaatan solusi kota cerdas, dan juga apa yang dirasakan sudah dinikmati oleh warga Surabaya itu sendiri. Silakan Ibu. Oke, siap. Jadi manfaat apa yang sudah kita dapat? Banyak, Mbak. Kalau kita sampaikan dengan smart city ini banyak. Jadi semua layanan kita yang kita siapkan untuk masyarakat itu ya sangat terbantu benar gitu loh. Artinya kalau dulu kita ngobrolin masyarakat itu ngaksesnya dengan manual, ini seperti Pak siapa tadi itu menyampaikan bahwa kalau sudah smart seperti ini ya ayo SOP diperbaiki lagi, jangan seperti manual. Itu terbantu banget gitu loh. Jadi semua proses itu bisa jadi lebih cepat. Itu yang kita ambil manfaatnya, bisa lebih cepat. Terus habis gitu semua di segala aspek itu terasa banget bahwa oh iya ternyata bisa kita raih dalam waktu yang tidak lama. Masyarakat itu juga merasa, ini saya dari satu sisi nih tadi dari pemerintah kota merasa seperti apa, terbantu banget. Kita memberikan layanan masyarakat jadi semakin cepat. Jadi tidak butuh waktu lama untuk bisa mendapatkan sebuah hasil seperti itu. Saya ambil contoh aja, pada saat sekarang pemerintah kota melakukan pendataan penduduk seperti itu. Artinya melakukan potret di bagaimana sih penduduk kota Surabaya yang tidak mampu di wilayah itu. Kita minta bantuan Pak RT dengan apa? Dengan aplikasi, dengan teknologi seperti itu. Jadi pada saat Pak RT itu tadi sudah menginformasikan bahwa potret warga saya seperti ini, itu dalam waktu yang tidak lama data itu sudah sempat terkirim ke Dinas Sosial selaku pengampu data penduduk yang tidak mampu seperti itu. Itu salah satu contohnya. Salah satu contoh yang lain lagi pada saat tracing kemarin, di mana COVID mungkin kita rasakan demikian tinggi juga di Surabaya itu,
kita memerlukan berpikir smart seperti itu tadi kalau Pak Wali sampaikan. Ya sudah, bagaimana kita tracing dengan cara yang cepat dan tepat. Kita pakai aplikasi ini, mohon maaf saya juga dibantu sama Pak Fixer ini. Beliau juga ada di monitor di situ. Beliau adalah Kadiskominfo. Jadi kita berdua ditugasi sebetulnya untuk bisa ngobrol bareng di dalam forum ini. Itu beliau sudah tersenyum sepertinya di akun beliau. Ini beliau nanti yang mungkin bisa secara teknis bisa membantu menceritakan Pak Fixer. Pak Fixer. Silakan Pak Fixer, terima kasih sudah bergabung. Kadiskominfo Kota Surabaya, silakan ada yang mau ditambahkan Pak. Apa yang dirasakan bermanfaat tidak hanya untuk pemerintah kota tapi juga warga Surabaya. Oke, siap. Pak Fixer silakan. Ya, terima kasih moderator. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Jadi fungsinya dari Smart City yang dimanfaatkan warga ya tentunya lebih efektif, lebih efisien ya untuk warga itu sendiri, untuk pemerintah itu sendiri. Karena untuk mengendalikan jumlah penduduk suatu kota yang terus bertambah ya perlu ada suatu Smart City ini yang memudahkan. Nah, saya hanya coba nambahkan sedikit ya. Ini yang di Surabaya saya tunjukkan. Yang ada di Surabaya ini sebenarnya ini adalah sering dimunculkan zamannya Bu Risma ya. Ini sebagian aplikasi yang kita gunakan untuk melayani ya warga Surabaya. Kemudian keluarga ya seperti tadi Bu Fedri bilang mendapatkan layanan lebih cepat dan di pemerintah kota juga lebih efektif dan lebih efisien dengan menggunakan teknologi ini. Satu hal yang kalau kaitkan ngambil contoh tadi Bu Febri sampaikan situasi pandemik, memang secara nasional ada aplikasi NARS, ada aplikasi Silacak, tapi di Surabaya sendiri ada aplikasi lawan COVID yang memang kita bridging dengan punyanya Kementerian Kesehatan yaitu Silacak dalam tracing dan itu sudah jalan ya. Di samping itu juga kita juga sebenarnya untuk bagaimana sih mendorong pandemik ini ya. Mendorong ekonomi di saat pandemik ini, kita di Surabaya sebenarnya ada, ini bukan e-diskon lagi, tapi ada e-peken ya. Peken bagaimana menggerakkan semua ekonomi masyarakat, saya bisa tunjukkan sedikit ya Bu ya, karena ini yang sekarang lagi kita dorong di pemerintah kota untuk e-peken ini. Bisa nggak Mas? Minta waktu sebentar, karena semua kami PNS, itu kurang lebih ada 13.000 ya, 13.000 ASN. ASN ini sekarang wajib belanjanya itu lewat e-peken. Ini salah satu aplikasi yang kita buat di Surabaya. Seluruh toko kelontong UMKM masuk di sini dan ini dikontrol betul oleh wali kota. Pak Wali bisa melihat OPD mana saja yang belanja, ASN mana saja yang belanja, membantu UMKM dan toko kelontong yang ada di Surabaya. Mereka yang masuk di sini kita sudah wajib koperasi pula mereka dan mereka pembayarannya semua seperti berbasis online. Ini e-commerce lokal yang sekarang ini lagi tren di Surabaya karena ASN tiap bulannya kebutuhan bahan pokoknya sudah belanja di sini. Ini cara membantu warga kita, warga Surabaya yang punya usaha UMKM, toko kelontong untuk bisa tetap bertahan di saat pandemik ini. Ini salah satu yang kami lihat Ibu, yang Bapak Ibu sekalian yang ada di Surabaya. Dan tadi juga menyinggung tentang mungkin ada ya pengelolaan sampah ya. Surabaya satu-satunya sih kota yang kemarin diresmikan oleh Pak Presiden Jokowi tentang pengelolaan sampah yang ada di Benowo ya. Kita ada 11 megawatt, yang pertama sebelumnya ada 2 megawatt yang sudah berjalan, sudah dijual ke PLN. Lalu kemudian ada 9 megawatt yang kemarin tanggal 6 Mei diresmikan oleh Pak Presiden. Ini di Benowo. Ini juga salah satu terobosan satu-satunya di kota Surabaya, di kota di Indonesia yang punya TPA yang berbasis tenaga listrik sampah ya. Saya kira itu ya tambahan sedikit moderator.
Keren sekali Pak Fixer, terima kasih. Ini informasinya sangat bisa. Saya yakin ada teman-teman yang bergabung, sahabat Kata Data dari kota lain, juga mungkin mengambil keputusan, bisa menggerakkan kotanya. Ada adaptasi yang bisa dilakukan, bisa mencontek apa yang dilakukan teman-teman dari Surabaya dan Semarang. Terima kasih. Sampai tracing juga, pengelolaan sampah, ini menggunakan teknologi. Saya boleh berganti ke Pak Arya dulu sesaat. Pak, daerah mana saja yang sudah menerapkan solusi lintas Arta dan kalau kita boleh berterus terang, apa masalah dan tantangan dalam menerapkan solusi kota cerdas versi lintas Arta? Silakan. Terima kasih. Kami udah kira-kira ada 49 daerah lah yang kita sudah lakukan ya, termasuk mulai dari infrastrukturnya, aplikasi dan media analitiknya di masing-masing daerah, karena setiap daerah tuh berbeda-beda ya, ada juga butuh pertanian ya, urusan pertanian aplikasinya gitu, kita coba bantu sana. Tapi yang paling awal sih paling banyak ya infrastruktur ya, karena memang lintas Arta memang sudah lama bergerak di infrastruktur dan kemudian hal-hal yang lain gitu. Nah, kalau kita lihat daerah-daerah lain, apa sih yang sebenarnya daerah-daerah itu menjadi tantangan? Ya. Yang pertama memang menjadi tantangan daerah mungkin tidak seperti yang kalau Surabaya atau kota-kota Jawa besar itu mungkin sumber daya manusianya mungkin nggak lebih mudah gitu. Tapi untuk daerah-daerah yang lain tuh, yang pertama adalah bagaimana sumber daya manusia di situ dulu gitu. Bagaimana pengembangan sumber daya manusia di situ. Yang kedua, tapi ada hal yang sekarang ini menjadi lebih mudah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kita tahu bahwa pemerintah maupun operator yang ada itu sudah menyediakan infrastruktur yang ada. Jadi nggak perlu lagi kita pikirin bahwa sekarang bagaimana infrastruktur, misalnya infrastruktur telekomunikasi itu sudah bisa tinggal sewa saja. Kemudian tadi bicara mungkin data center mungkin semua operator sudah ada juga. Jadi kita nggak perlu lagi menyiapkan sampai di sana ya, seperti saya sampaikan di sini. Juga cloud ya. Mungkin Pemda nggak perlu lagi sekarang mempunyai server sendiri. Saya juga sampai katakan bahwa sekarang pemerintah melalui Kominfo ada yang namanya Pusat Data Nasional. Itu bisa diletakkan di sana, aplikasi-aplikasi departemen-departemen, Pemda segala macam. Kemudian platform juga. Jadi mulai dari data center, cloud, platform yang sebelah kiri dari network dan security sudah bisa di-outsource kepada pihak lain yang jauh lebih murah. Yang diperlukan oleh pemerintah daerah adalah aplikasinya. Aplikasi apa yang cocok di sana? Mungkin tergantung daerahnya ya. Apakah daerahnya mungkin daerah pertanian mungkin berbeda dengan yang daerah perikanan dan sebagainya atau daerah industri. Nah, ini mesti kembali kepada daerahnya. Tapi dengan konsentrasi ke sana itu bisa menjadi lebih mudah dan lebih murah. Jadi dengan infrastruktur yang berbagi pakai kita menjadi lebih mudah. Termasuk juga mungkin bisa berbagi pakai masalah aplikasinya. Misalnya tadi Semarang sudah punya aplikasi yang baik untuk solusi A, mungkin bisa dipakai di kota lain gitu, tidak harus membangun sendiri. Jadi ini antar daerah mungkin bisa saling sharing pengalaman, sharing aplikasi dan sehingga mempercepat semua ini. Jadi saya sih berpikir bahwa ini udah satu kemudahan bahwa kita punya beberapa hal yang tidak perlu lagi dibangun sendiri, kemudian kita hanya konsentrasi kepada aplikasinya. Dan yang paling penting yang saya katakan tadi, bahwa kalau mau punya master plan karena jangka panjang, punya infrastruktur, bagaimana integrasi dasarnya, kemudian bagaimana di dalamnya sendiri merubah bisnis prosedur di Pemda sendiri, dan terakhir adalah sosialisasi ke masyarakat. Jadi ini juga menjadi tantangan, tidak mudah sosialisasi ke masyarakat, terutama untuk kota-kota yang penduduknya cukup banyak. Kira-kira itu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ini langsung saya sambar saja nih, gantian ke Pak Bambang. Apakah mengamini apa yang menjadi concern atau temuan-temuan masalah di lapangan dari teman-teman lintas Arta ditemukan juga oleh teman-teman pemerintahan Kota Semarang? Seperti apa tantangannya ketika kita mau berevolusi jadi kota cerdas? Silakan Pak. Ya, betul. Saya sangat sepakat dengan yang tadi disampaikan Pak Arya Damar ya Mbak. Jadi memang untuk memulai satu kegiatan yang besar termasuk Smart City ini memang perlu master plan. Ya. Kebetulan di Kota Semarang ini kami juga mengawali dengan penyusunan master plan. Ya. Kami sudah meluncing Smart City di tahun 2013, kemudian kami lanjutkan dengan penyusunan master plan. Ya, master plan Smart City yang alhamdulillah kami sudah bisa tetapkan dengan peraturan wali kota di tahun 2018. Nah,
Dengan master plan ini kan semuanya jadi terkoordinir begitu, jadi terstruktur. Nah, kalau kami di Kominfo ini kan punya 3 fungsi ya, Mbak, terkait dengan Smart City. Yang pertama ini kan kami harus bisa menjadi integrator gitu. Jadi banyak platform, banyak aplikasi, tapi kalau tidak terintegrasi kan ya sama saja jadi nggak efektif, nggak efisien. Kemudian yang terkait dengan Pak Arya Damar, kami harus bisa menjadi service provider gitu. Jadi berbagai fasilitas TIK yang harus menyelenggarakan adalah Kominfo gitu. Jadi nggak masing-masing OPD ngadain sendiri, masing-masing OPD punya server sendiri. Jadi nggak terintegrasi. Nah, yang terakhir ini kami sebagai diseminator informasi, bagaimana mengantisipasi isu-isu hoax, melanjutkan kebijakan-kebijakan, mensosialisasikan kebijakan-kebijakan pemerintah. Jadi saya sepakat sekali yang disampaikan oleh Pak Arya, ada dokumen master plan, kemudian kita membangun infrastruktur. Nah, konsepnya seperti apa, ini semuanya dituangkan dulu di master plan. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Bambang. Ternyata ada benang merahnya. Gantian nih ke Ibu Febrina. Apa tantangannya? Terutama sepertinya sering kerap ada kritik ini ya, Ibu, tentang aspek pendukung penerapan kota cerdas. Misalnya banyak CCTV tapi tidak dimanfaatkan optimal untuk mengurangi kejahatan. Misalnya ini suara-suara yang ditemukan di lapangan. Bagaimana pendapatnya Ibu dan kemudian apa yang dirasa masih menjadi tantangan dalam menerapkan pengembangan kota cerdas? Silakan. Oke, terima kasih Mbak Puri. Jadi ngobrolin masalah salah satu implementasi smart city gitu ya. CCTV tadi, CCTV yang jadi contoh. Jadi kalau kita ngobrol CCTV di kota Surabaya itu kalau bisa dibilang banyak mungkin belum. Artinya kalau kita mau ngomong komparasi rasio dengan penduduk barangkali juga apakah sudah sampai ke pelosok CCTV itu juga belum. Tapi kita benar-benar melakukan optimalisasi adanya CCTV di kota Surabaya itu. Satu di jalan protokol, di jalan yang memang menjelang ujung apa namanya itu kampung-kampung seperti itu. Jadi kita punya kendali seperti ini CCTV itu. Jadi kita punya 112 yang di layar izin. Nanti Pak Fixer ini bisa nambahin juga karena CCTV itu pengendalinya ada di Dinas Kominfo. Ya. Kita bekerja sama dengan kepolisian. Jadi pada saat ada kondisi-kondisi kriminal seperti itu segala macam, CCTV itu sangat membantu sekali. Ini beberapa saat kemarin itu ada juga kejadian, nanti Pak Fisher bisa cerita, ada penusukan di salah satu daerah di situ terungkapnya justru dari CCTV itu. Itu kami sangat rasakan sekali. Jadi kita berkolaborasi dengan teman-teman kepolisian. Selain itu kita juga punya titik seperti yang terlihat di layar itu. Jadi melalui comment center ada sebuah tempat di Surabaya itu pengendali 112 itu 24 jam. Di situ CCTV semua menyala di layar, di tembok-tembok di situ itu semua CCTV yang terpasang di jalan-jalan protokol di pemerintah Kota Surabaya. Kejadian apapun di situ, insya Allah terekam di dalam CCTV itu. Jadi kami mendapatkan manfaat yang luar biasa dari pemasangan CCTV yang terkait dengan smart city di situ. Itu Mbak Puri. Jadi ini di rumah pompa kita juga bisa melihat saat dulu tuh banjir, bukan banjir, adanya hujan lebat, terus adanya beberapa genangan seperti itu kontrol untuk bisa melihat kondisi air di beberapa rumah pompa itu bisa terlihat. Itu manfaat CCTV. Selain tadi kita ngobrolin masalah bagaimana kriminal bisa diturunkan di situ. Terus ada tilang yang kemarin baru diskusi juga dengan teman-teman polisi bahwa tilang dengan disub juga. Tilang itu dari CCTV ya smart benar. Jadi dari jarak berapa itu kelihatan yang namanya tulisan plat nomor siapa, melanggar siapa itu kedapatan seperti itu. Karena ada pengalaman pribadi juga sih sebetulnya dari kerabat saya kebetulan nyebrang lewat lampu merah seperti itulah, tapi akhirnya ya udah ketangkap CCTV, besoknya ada surat di situ untuk bisa segera melakukan koordinasi bahwa Anda sudah melakukan pelanggaran seperti itu. Akhirnya ya itu bisa menjadi beberapa hal yang menjadi layanan itu menjadi bagus seperti itu. Itu sedikit dari saya. Mungkin Pak Fixer yang karena beliau yang selaku ini pengelola gedenya CCTV di Kota Saya Surabaya. nantikan sekali Pak Fixer, ada cerita tambahan apa nih
terkait CCTV atau mungkin hal lain ya yang dirasa ternyata menantang atau justru sangat terasa efeknya pada warga Surabaya? Oke, terima kasih. Yang pertama bicara master plan ya. Semua saya sependapat dengan teman saya, rekan saya di Semarang sama Pak Arya ya. Jadi memang kita juga semua memiliki master plan. Nah, persoalannya adalah seperti aplikasi itu kita bangun itu bukan mau gaya-gayaan ya sebenarnya, tapi aplikasi itu dibangun karena berdasarkan permasalahan di setiap daerah. Kebutuhan setiap daerah itu berbeda-beda. Antara mungkin di Surabaya dengan kota Semarang pasti punya suatu kebutuhan yang berbeda sehingga ada solusi dengan aplikasi yang diciptakan atau dibuat. Nah, saya ambil contoh nih sebelum ke CCTV. Saat ini nih ya, kita lagi bahas masalah pandemi COVID inilah. Saya kira saya di Surabaya dengan teman saya di Semarang itu punya aplikasi yang kita sudah siapkan jauh-jauh hari karena pandemi ini bukan terjadi saat ini lalu kita bicara aplikasi, tapi tahun yang lalu kita sudah menyiapkan aplikasi untuk mempermudah cara kerja kita untuk bagaimana melakukan eksekusi permasalahan itu. Nah, nggak usah kembali. Jadi saya akhirnya begini ya, aplikasi yang kita bangun ini kan melakukan penyempurnaan. Tiba-tiba dari pusat itu ada aplikasi lagi. Seharusnya kita tuh diberikan ya akses seperti API Gateway atau pedoman bagaimana kita melakukan bridging aplikasi yang ada di daerah itu dengan ada yang ada di kementerian atau di pusat. Sehingga aplikasi yang sudah dibangun dan sudah jadi familiar di daerah itu, data-data apa sih yang ditarik menjadi kebutuhan untuk di pusat menjadi suatu analisa atau rekomendasi yang ini. Karena biasanya aplikasi yang dibuat oleh daerah itu bukan, kembali lagi ya, bukan gayanya, tetapi menjadi analisa kepala daerah untuk mengambil keputusan terhadap situasi di daerahnya. Nah, tidak bisa kita dipaksakan, karena lebih detail. Biasanya aplikasi yang dibangun di Surabaya ya, awal itu pengen detail banget itu. Sampai masuk ya, saya kira sama lah. Sampai masuk ke tingkat RT, segala macam lah, sampai warga individu. Nah, semua itu kan inilah yang mungkin kesulitan ya, artinya ada kendala-kendala ya, banyak aplikasi tapi akhirnya tidak bisa bridging dengan aplikasi ini karena prosesnya ya seperti itu. Kami bersyukur ya, ini ada kemajuan yang kami rasakan ya, dengan Kementerian Kesehatan, seperti beberapa aplikasi Silacak yang saya bilang, aplikasi vaksin ya, itu kita sudah diberikan akses seperti pedoman melakukan bridging dengan aplikasinya kementerian, sehingga data apa yang dibutuhkan itu bisa saling tukar-menukar. Ini sangat membantu. Lalu saya mungkin diskusi sedikit tentang CCTV ya. Jadi kita ini Pak Arya pernah kerjasama dengan Lintas Arta, bagaimana kita ketika FO. Jadi kebetulan di Surabaya ini semua sudah fiber optik ya. Dan CCTV yang ada di Surabaya ini sebenarnya bukan satu, tetapi ada beberapa, satu command center. Selain yang punya pemerintah kota, setiap Polres, kebetulan di Surabaya itu ada Polrestabes, ada Polres Tanjung Perak, itu juga ada ada di Polda, ada CC Room yang kami connecting semua itu. Jadi untuk menjaga kota ini tidak bisa hanya satu pemerintah daerah saja, tapi semua stakeholder harus kita jaga sama-sama. Nah, CCTV di Surabaya itu sebenarnya nggak banyak juga ya. Saya tadi yang dibilang Bu Febri, ada sekitar 3.000-an ya. Dan itu kalau kita lihat jumlah luas wilayah Surabaya itu kan 330 km persegi. Dengan jumlah seluas itu, CCTV sebanyak itu tidak cukup untuk bisa mengcover yang tadi dibilang ada kritikan gitu. Jadi CCTV ada yang memang sengaja dipasang secara publik biar masyarakat tahu, ada yang tertutup. Kadang-kadang ini ya, kalau ada suatu kejadian itu ya, ini jujur aja, teman-teman media itu pengen sekali, dia pengen dapat itu, dapat data, dapat informasi, dia lalu bisa menulis berita itu. Sebenarnya juga tidak ya, karena sekarang kami juga sudah diingatkan oleh pihak kepolisian sebab data CCTV terjadikan kecelakaan itu jangan di-share dulu, karena ada kepentingan penyelidikan yang dilakukan untuk mengungkapkan kasus. Jadi memang ada CCTV yang memang terpasang ke publik biar publik tahu, ada yang memang mengintai. Nah, sekarang juga saya kira ketika tingkat kejahatan pun mau melakukan kejahatan di jalan raya, dia juga sudah menggambarkan di mana sih ada CCTV yang ada di jalan ini ya. Jadi dia akan melakukan eksekusi tidak di jalan itu. Jadi kayaknya berapa banyak sih CCTV yang harus dipasang untuk mengamankan kota ini, saya kira tidak bisa cukup. Yang cukup ya memang harus kota ini bersama-sama dengan masyarakat kita jaga kota ini supaya tingkat kejahatannya itu ya
Harus kita bisa tekan, bukan harus tergantung kepada teknologi. Saya kira itu ya. Terima kasih. Keren, sepakat ya, teknologi itu alat. Cara kita menggunakannya lebih penting, dan tadi tujuan akhirnya sama, adalah kita sejahtera dan kita jadi komunitas yang berbahagia, itu kan ujungnya. Boleh saya sekarang mau bergantian dulu ke Mr. Wong, karena kita mau belajar juga nih dari negara lain. Mr. Wong, I'd like to learn more from other countries where 3M has a compelling global and local presence. Let's learn from Singapore. In your opinion, what key areas Singapore focus on to create smart and sustainable urban ecosystem, and how 3M plays a part in those areas? The floor is yours. Can you kindly unmute your microphone, please? Yeah, sorry. I think that's a very good question, and we are all right now looking at the sustainability issues, especially with the 1.5 degrees threshold that everybody is really looking closely at. I think some of the ways that people can achieve that is through the use of green fuels such as LNG or the liquid natural gas, instead of using fuel to generate electricity. And other ways would include using solar, hydro, or even wind power to generate electricity. And another aspect is really to look at the green infrastructure, such as using EV cars or buses instead of the internal combustion engine. And all this, we have 3M has solutions in all of these applications. And Singapore also has another interesting way of keeping building temperature cooler by using reflective paints. And nowadays, we see that there are many facades using glass solar. So having solar film, which 3M produces, is also another way to lower the temperatures in the building. And all this really will help us to achieve that low carbon emission with the aim of keeping this 1.5 degrees threshold in check. And besides talking about saving in terms of cooling for the data center servers, which can take a large amount of energy, another way is also to look at the emission aspect. So fire suppression is one of these considerations. We've seen that in the early days when the Halon 1301, which was very effective for use in Class C fire hazards like in the data centers, people found that it is ozone depleting and was phased out. And then HFC became the next generation replacement for this 1301. And so people also begin to realize that HFC has very high global warming. And in 2016, under this Kigali Amendment, HFCs are also now facing a phased-out plan under the United Nations Environmental Program. And a new generation of Halon replacement became commercially available in 2000s, like our Rolex some of the fire suppression fluid with a GWP of less than 1. So just to give you a few, HFCs have a GWP of greater than 3,000, and for those typically used in the fire suppression application. So the greater the GWP means that the more heat the fire suppression agent traps in the atmosphere, and also the longer it stays there. I have some slides which I can explain a little bit more. Maybe we can share that slide again. Oke, tim bisa dibantu slides dari 3M? Baik, oke. Slide 27, please. Which number? Slide 27. 27, okay. Let's go to page or slide 27. Thank you. Right. So here you can see that this is a chart on the global phase-down schedule under the United Nations Environmental Program to fulfill the Kigali Amendment to the Montreal Protocol for the HFC. So for Southeast Asia region, which would fall under the Article 5.1, would be the orange line. So this orange line can see that right now there's this baseline taken and a freeze has been implemented.
and down to 2045, you see that HFCs will be reduced by 80%. Next slide. Slide berikutnya, oke. Yeah, I would not use this slide. I have another slide that would be more elaborate. Slide 29, the next slide. Is this slide 28? Slide 29. Oh, 29. Right. Thank you. All Yeah, right. so, yeah, this is a more elaborate slide, which I would like to use it as a comparison on the environmental impact of this common agents that is used as a fire suppression for total flooding in the industries, especially for data centers. So from the chart, you can see that all these chemical agents have zero ozone depletion. So do the inert gases and CO2, except for the Halon 1301. And Halon 1301 is no longer manufactured, and so this is included here for reference. Both CO2 and inert gases extinguish fire by reducing the oxygen in the room. CO2 is not used normally in normally occupied space, as the design concentration needed to put out fire is little for human occupation. And inert gases have really very high footprint. You can see the number of cylinders that can be due to the agent concentration and also the normally high pressure in the room. So in that case, you also need a pressure venting. All this because the agent is high pressure and high footprint. And all this, you look at it with the high footprint that you need and the pressure venting that is needed. So all this will add up to the cost of ownership for inert gases. And let's drill down to the hydrofluorocarbon, or the HFCs, developed as a first generation chemical clean agent replacement for Halon 1301 in the fire suppression systems. And this is followed by our Mobec brand 1230 fire protection fluid 3M. So the global warming potential, as I mentioned, the GWP is determined by measuring the amount of infrared radiation a chemical clean agent will absorb and trap in the atmosphere. And carbon dioxide is used as a baseline in all these calculations, so you always be one. And as you can see from the table, the FM200 or the HFC 227EA has more than 3,000 times the GWP of the CO2, and is compounded by the fact that they remain in the atmosphere for almost 40 years. And Mobec 1230 has a GWP of less than 1, with an atmospheric lifetime of just 7 days. So this offers more than 99.99% improvement over the FM200 used in fire suppression. And so because of this climate exchange and the danger posed by the global warming, regulators have targeted HFC for phase out, as you can see from the previous slide, how it would be reduced by 2045 to 80%. That is all I have. Okay. Thank you so much. Let me recap this real quick for our Indonesian audience. Jadi memang kita belajar banyak dari pandemi ya. Bumi ini hanya satu, kalau kita tidak rawat kita mau pergi kemana lagi. Jadi ketika kita bicara kota cerdas, tidak hanya cerdas dalam menggunakan teknologi dan kesejahteraan, tapi juga memikirkan efek jangka panjang kepada bumi kita. Nah tadi teman-teman diwakili oleh Mr. Wong dari 3M, teman-teman 3M ini punya sebuah teknologi yang memastikan bahwa kita jadi orang yang menggunakan teknologi seefisien mungkin tanpa menggunakan listrik dan juga sumber daya alam berlebihan, memastikan umur bumi kita panjang. Jadi salut untuk teman-teman 3M, tadi juga sudah ada sampel kasusnya, apa yang dilakukan di Singapura. Nah saya boleh ke Pak Arya dulu sesaat nih sebelum nanti kita buka Q&A. Terima kasih sahabat Kata Data yang sudah mengirimkan pertanyaannya. Jika belum, langsung ketikkan di kolom Q&A, nanti akan langsung dijawab oleh panelis kita. Dari sisi Lintas Arta sendiri, sekarang sedang pandemi, kemudian kita forecast ke setelah pandemi. Seperti apa sih kira-kira rencana pengembangan daerah atau kota cerdas di masa depan menurut Lintas Arta? Silakan Pak. Baik, jadi pandemi ini kadang-kadang memang mengajari kita lah. Kita mungkin berpisah jauh nih, tapi dekat seperti hari ini ya. Kita mungkin masing-masing di lokasi masing-masing kita bisa mendengarkan webinar yang hampir 500 orang partisipasinya di sini. Gitu. Jadi memang
ini kalau orang tanya siapa sih yang mendorong IT? Rasanya yang mendorong IT itu sebenarnya COVID sekarang. COVID-19 nih yang mendorong. Jadi bukan direktur IT atau bukan siapa, tapi COVID-19. Tapi ini menjadi pelajaran buat kita bahwa bagaimana kita menyiapkan ini semua. Jadi saya sih percaya ke depan, yang pertama-tama apa yang sudah dilakukan oleh kota-kota, terutama Surabaya dan Semarang yang hari ini hadir di sini, itu adalah mereka tuh mulai sampai saat ini mulai mengumpulkan data, membuat aplikasi-aplikasi, dan ke depan saya pikir dengan kalau kita lihat sekarang misalnya tahun 2021 itu komposisi penduduk yang 270 juta itu 67% itu terdiri dari anak-anak yang orang-orang yang milenial. Mungkin yang Gen Baby Boomers dan sisanya Gen X itu mungkin tinggal 30%, di mana nanti yang 70% ini akan menjadi pemimpin dan terbiasa menggunakan aplikasi-aplikasi. Jadi saya melihat bahwa ke depan adalah kota-kota yang mulai sekarang mengumpulkan data-data ini akan berbagi, akan membuka API-nya kepada masyarakat. Tadi kan dari Pak Fisher juga mengatakan, kalau nasional bikin katakan misal Pelindung Lindungi, buka dong API-nya sehingga bisa masuk ke API Surabaya dengan mudah. Nah, demikian juga nanti setiap kota itu akan membuka API kepada masyarakat supaya dapat data lebih banyak lagi. Contohnya misalnya membuka data, ini jalan sini ada restoran berapa, ada hotel berapa. Nah, itu data itu akan dipakai oleh industri maupun oleh akademisi ataupun masyarakat untuk dipakai lagi untuk memberikan penelitian ataupun dipakai untuk bisnis dan sebagainya, sehingga data itu akan kembali masuk kepada pemerintah. Jadi suatu saat pemerintah akan punya data banyak sekali karena memang kolaborasi antara masyarakat, akademisi, kemudian bisnis itu akan masuk ke pemerintah, sehingga pemerintah akan bisa punya satu pemodelan data yang disebut digital twin. Kita bisa copy data-data operasi masuk ke satu platform yang lain, dengan di situ kita bisa pemodelan. Misalnya contohnya, oh ya kalau sekarang jalan ini saya tutup, akibatnya kayak apa gitu. Nah itu dengan digital twin kita bisa mainkan tuh. Oh akibatnya begini, akan restoran tutup banyak, pengangguran akan nambah sekian, pajak akan turun sekian. Kalau jalan ini kita alihkan ke sana seperti apa? Itu dengan digital twin, dengan ke depan pemodelan itu, akibatnya apa? Pemerintah daerah akan lebih mudah mengambil keputusan dengan melihat pemodelannya. Jadi ini apa yang dimulai oleh Surabaya dan Semarang, satu saat akan melibatkan masyarakat untuk ikut serta melakukan pengkayaan data, sehingga data yang di pemerintah nanti akan bisa menjadikan suatu pemodelan untuk mengambil kebijakan-kebijakan jadi lebih mudah lagi gitu. Jadi saya pikir apa yang kita mulai kita jalankan gitu. Dan yang paling penting tadi kolaborasi, kata-kata kolaborasi ini penting ya. Dengan semua pihak lah, baik dengan antar kota maupun dengan masyarakat, dengan akademisi, universitas, media dan segala macam, sehingga ini kolaborasi di kemudian hari digital twin akan menjadi lebih mudah untuk untuk teman-teman Pemda bisa menciptakan satu kebijakan yang sudah bisa diukur dengan pemodelan-pemodelannya. Kira-kira ke situlah, kira-kira menurut saya Smart City yang saya sebut 4.0 lah, ekosistem kolaborasi pentahelix dengan akademisi, bisnis, komunitas pemerintah, sehingga bisa menciptakan kehidupan yang lebih baik untuk masyarakat dan Pemdanya. Kira-kira itu, Pak. Terima kasih Pak Arya, saya sebagai warga 021 ini sangat menantikan ya, ini benar-benar semua terintegrasi dan dirasakan manfaatnya. Saya tidak akan berlama-lama, langsung saja spotlight saya berikan kepada audiens yang sudah mengirimkan pertanyaan. Mohon maaf jika tidak seluruhnya bisa kami fasilitasi, tapi apa yang sudah dikurasi oleh tim kami, ini mewakili kebanyakan pertanyaan yang lain. Baik, ini dari Mas atau Pak Andreas Haryono untuk Semarang dan Surabaya. Bagaimana respon sosial warga kota Semarang dan Surabaya terkait budaya baru semisal paperless? Apakah positif? Kemudian pertanyaan keduanya, apakah teknologi 5G ini juga menjadi salah satu indikator smart city dalam jangka menengah 5 hingga 10 tahun ke depan? Dimulai dari Pak Bambang dulu, nanti baru berjusul Surabaya. Silakan Pak Bambang. Ya, mungkin saya izin share screen juga ya. Silakan Pak. Nyambung
tadi yang disampaikan Pak Arya. Ya, mantap. Dinantikan. Dinantikan slide dari Pak Bambang ini. Kita juga ingin tahu ya, apa yang dilakukan teman-teman di Semarang. Sudah ya, bisa dilihat ya. Bisa dilihat dari sisi kami Pak, terima kasih. Ya, baik, tadi menyambung yang disampaikan Pak Arya ya. Jadi pengambilan keputusan berbasis data ini sama yang dikerjakan teman-teman di Surabaya, penggunaan CCTV yang sekarang ini sudah masif di kota-kota besar dan negara maju. Nah, di Kota Semarang ini kami sudah menambahkan software analitik. Ya. Jadi analitik ini data yang real time, yang setiap detik itu masuk ya di server kami, yang suatu ketika nanti kita bisa jadikan bahan analisa untuk pengambilan keputusan. Contoh yang kami tampilkan ini adalah analitik masker. Ya, kami pasang CCTV di semua pasar di Kota Semarang. Kami buat analitik pemakaian masker pengunjung di pasar-pasar tersebut. Jadi kelihatan sejauh mana tingkat kedisiplinan masyarakat Kota Semarang menggunakan masker. Nah, data-data ini kan berbasis teknologi, data yang tidak bohong, yang suatu ketika nanti bisa digunakan oleh wali kota untuk pengambilan keputusan. Itu sih mungkin satu slide saja, Mbak, tambahan dari kami, Mbak Puri. Terima kasih. Menyambung pertanyaan Mas Andreas ini, apakah teknologi 5G ini menjadi salah satu indikator smart city jangka menengah 5 hingga 10 tahun ke depan? Versi Semarang bagaimana? Iya, jadi kami sudah melakukan komunikasi dengan beberapa stakeholder, Mbak. Kami coba untuk menerapkan 5G di Kota Semarang karena menurut survei yang dilakukan oleh teman-teman stakeholder ini, infrastruktur Kota Semarang ini cukup layak untuk diterapkan 5G. Dan kami sudah melakukan pembelajaran apa itu teknologi 4G, apa itu teknologi 5G. Ternyata teknologi yang semakin berkembang ini mensupport betul ya fungsinya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dimana kalau teknologi 5G ini ternyata lebih cepat, kapasitasnya lebih besar, dan lebih support untuk penggunaan alat-alat teknologi yang sudah diterapkan di Kota Semarang. Sama tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Kadiskominfo Surabaya, jadi kami juga melakukan kolaborasi platform yang ada di pemerintah Kota Semarang digunakan oleh teman-teman di Polrestabes, teman-teman di Kodim, dan sebaliknya. Jadi kita berbagi pakai, begitu Mbak. Baik, sekarang saya berganti ke Ibu Febrina, Bu, menanggapi pertanyaan dari Mas Andreas. Budaya barunya ini positif atau tidak, kemudian nih teknologi 5G, apakah menjadi salah satu indikator smart city untuk Surabaya jangka menengah? Silakan. Oke, terima kasih. Yang terkait dengan paperless, Surabaya sepertinya yang saya rasa sendiri sebagai masyarakat sendiri ya, sebagai wakil dari masyarakat juga yang di sini, itu positif. Aware masyarakat. Jadi dengan paperless itu masyarakat sudah oke lah, merasa semuanya menjadi lebih mudah seperti itu. Untuk yang teknologi 5G mungkin secara completely Pak Fisher bisa bantu saya. Karena beberapa saat kemarin kita juga sempat diskusi masalah 5G ini. Itu seperti apa nanti Pak Fisher ini yang akan nambahkan untuk melengkapi posisi Surabaya terkait dengan teknologi 5G. Silakan Pak Fisher. Ya, terima kasih ya. Jadi untuk teknologi 5G, Surabaya itu kan hampir semua jaringan yang terkoneksi di lingkungan pemerintah kota, layanan publik itu kan sudah FO ya, artinya dengan fiber optik secara jaringan sudah stabil. Saya kira sama dengan Semarang ya, kami semua sudah layanan itu dengan teknologi baru ini kan saya sih ya, mohon maaf kalau saya keliru ya, yang baru tahu punya Telkomsel sih, yang kemarin kami sudah sempat diskusi dengan Telkomsel ya. Ini sangat bagus sekali kalau memang ini nanti ke depan itu dipakai untuk bidang kesehatan gitu ya, untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti operasi dan lain-lain, dan itu memang ke depan ini sudah menjadi sesuatu tuntutan
bagi kita aparat di pemerintah untuk mengikuti perkembangan teknologi ini, khususnya di bidang kesehatan ya. Kalau saya lihat yang kemarin kami diskusi, lebih fokus kepada teknologi ini digunakan untuk bidang kesehatan. Karena saat ini teknologi ini lebih banyak kepada ini ya, kepada game. Kalau saya lihat dipakai untuk gamenya anak-anak ini, Forgina. Ini kalau kita bawa ke teknologi kesehatan untuk kesehatan, operasi dan lain-lain itu pasti lebih efektif. Karena kami juga sudah diskusi dengan teknologi baru ini, apalagi di Surabaya, ini dibantu Bu Febri ya, itu rumah sakit daerah kami yang namanya Rumah Sakit Dr. Suwandi itu kan sudah naik kelas dia. Sudah tipenya, sudah tipe, bukan tipe B, tipe C, tapi mungkin sudah tipe A ini. Artinya dengan fasilitasnya yang bagus, fasilitas kesehatan yang baik dari teknologi alat-alat kesehatan, ini sudah membutuhkan teknologi 4G untuk bagaimana membantu kegiatan di bidang kesehatan. Kalau kami lihat situ. Baik. Itu, Mbak. Terima kasih. Ini sudah waktunya saya memberikan kesempatan kepada pertanyaan kedua. Langsung saja, ini pertanyaan sepertinya tepat jika diarahkan kepada Pak Arya Lintas Arta. Dari Pak Joni Aritonang, bagaimana tantangan terhadap efek data yang mungkin ada salah input, apakah sudah ada sistem atau program mengantisipasi hal tersebut? Itu part 1. Kemudian part 2-nya, apakah sudah disiapkan sumber penyimpan data sehingga jika terjadi serangan siber? Menarik sekali. Jadi silakan langsung saja Pak Arya. Baik, terima kasih. Jadi sekarang tuh teknologi udah berkembang sekali ya, Bu. Kami saja di perusahaan untuk input data yang tadi gangguan segala macam sekarang sudah mulai menggunakan robotik gitu, yang namanya RPA, Robotic Process Administration gitu ya. Semua sudah menggunakan itu. Jadi ke depan pasti akan lebih ke kesalahan input data dan sebagainya itu sudah semakin mengecil, sudah semakin kecil. Karena banyak sekarang teknologi ya, yang seperti saya katakan tadi, untuk call center saja sudah begitu menggunakan robotik, apa segala macam. Jadi hal-hal seperti itu sudah makin kecil. Yang kedua adalah mengenai tadi serangan siber. Disaster recovery, Ya. serangan siber. Ini memang saya harus akui bahwa sekarang ini akibat dengan COVID segala macam, serangan siber itu sangat-sangat tinggi, Bu. Kami termasuk yang memperhatikan ini gitu. Jadi memang kita itu akibat pandemi kan sering work from home segala macam. Dengan work from home kita tahu bahwa segala macam approval dan sebagainya dilakukan secara online. Nah ini yang harus kita tahu bahwa semua itu harus diperhatikan juga masalah security. Kadang-kadang kita work from home tapi tidak ada security. Jadi sekarang ini serangan siber seperti yang di Indonesia, pemerintah juga punya nama Badan Siber Nasional BSN ya, itu juga sudah punya. Jadi memang sekarang ini bukan main-main kita lakukan ini. Jadi semua yang saya juga perhatikan, semua operator yang ada, baik pengelola platform cloud, data center dan sebagainya, mereka punya disaster recovery pertama. Yang kedua mereka juga punya security. Bagaimana security itu ada firewall-nya, ada anti DDoS-nya, dan mereka juga ada SOC-nya, Security Operation Center-nya. Ini harus dijaga terus-menerus, dijaga terus-menerus hingga 24 jam. Jadi saya ingin mengatakan juga kepada para pemirsa, ya, terutama dari Pemda, bahwa memang tidak mudah mengelola ini sendiri gitu. Nah, kan kita harus menyiapkan orang. Yang menjadi permasalahan adalah sumber daya manusia gitu. Bagaimana kita menyiapkan orang mulai dari pengelolaan data center, penggunaan ini dan sampai pengelolaan security-nya gitu. Dan apa yang dilakukan oleh Kominfo sekarang itu sudah yang namanya saya sebutkan tadi adalah pusat data nasional, itu sudah sampai juga dijaga bagaimana security-nya. Jadi ini yang memang kita harus siapkan semua, baik disaster recovery-nya, data center dan security. Ini yang saya pikir satu tantangan di masa mendatang untuk serangan-serangan seperti ini. Kira-kira itu.
Terima kasih sekali Pak Arya, dan seperti ini menjadi pertanyaan terakhir di sesi kita hari ini. Terima kasih untuk dua penanya yang tadi sudah mengirimkan pertanyaannya, yang mudah-mudahan ini juga menjawab beberapa pertanyaan serupa. Terima kasih para panelis. Kalau saya boleh recap dari apa yang sudah kita diskusikan secara seru hari ini, bahwa ya, pemerintah ini sudah menerapkan 6 dimensi dalam mengembangkan apa yang diamini sebagai kota atau daerah cerdas, yaitu smart government, yang termasuk di dalamnya smart people, karena secanggih apapun teknologi, manusialah yang menggunakannya dan mengolahnya. Kemudian smart branding, smart economy, smart living, smart society, dan yang terakhir smart environment, karena tidak hanya data, teknologi tidak hanya digunakan untuk data, untuk kemudian memberikan insight, memutuskan sesuatu, mengambil kebijakan, tetapi juga untuk mengurangi emisi carbon footprint, sehingga bumi kita umurnya, nafasnya lebih panjang karena tidak ada planet bumi yang kedua. Terima kasih kepada seluruh panelis. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Febrina, kemudian tadi ada Bapak Fixer, kemudian Pak Arya, Mr. Wong. I would like to take this opportunity for a quick photo op. Boleh semuanya, Pak Bambang juga ya, tetap melihat ke kamera, dinyalakan kameranya. Pak Fixer mau ikutan apa enggak? Saya mau tunggu Pak Fixer nih ikutan, kalau bisa foto. Oh, nggak bisa, kita saja kalau gitu. Hitung mundur, berikan senyum paling semangat. Saya hitung mundur 3, 2, 1, cheese! Thank you all speakers, panelists, Mr. Wong. Stay safe, stay healthy. I hope I can come and visit you soon. Terima kasih untuk teman-teman. Salam untuk Pak Wali masing-masing di Semarang dan juga di Surabaya. Pak Arya, terima kasih sudah menjadi kolaborator dengan pemerintah. Sangat dinantikan terobosan-terobosan barunya. Saya pamit, terima kasih, selamat menjalankan aktivitas kembali. Saya juga ucapkan terima kasih kepada para sahabat Kata Data yang telah menyaksikan sesi 5 pada hari kedua Safe Forum 2021 ini. Jangan lupa, sesi berikutnya akan hadir pada pukul 13.00 atau jam 1 siang waktu Indonesia Barat, sesi Building Customer Loyalty Through Sustainable Product. Pastikan Anda bergabung. Saya Putri Anindita beserta tim webinar Sisi Plus Kata Data pamit, terus konsisten terapkan protokol kesehatan. Salam sehat dan sampai jumpa. SSP ini ada. Oh iya ya, SSP ya.